Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nandamardika dari 11 PPLG 4, absen 27. Di sini saya akan menjelaskan codingan from login dan from kasir menggunakan bahasa pemrograman C#. Yang pertama di baris 1-10. Di bagian ini adalah import dari namespace dan library yang digunakan di aplikasi. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama di PTS angka 2. Ini adalah namespace dari proyek aplikasi kasir yang terkait dengan model lainnya. Terus di sistem Windows From. Nah, di sini itu digunakan untuk membuat from, control, dan elemen UI dalam aplikasi Windows From. Lanjut di expert project PTS aplikasi kasir. Nah, pada kelas login ini merupakan turunan dari kelas from, yang berarti ini adalah from login dari aplikasi dan metode yang dieksekusi saat from login diinisialisasi. Pada bagian ini digunakan untuk menganalisasi komponen from. Lalu di bagian ini digunakan untuk mengatur timer dengan interval waktu 500 mili-detik dan event handler ditambahkan untuk password timer _trick. Nah, ini kita akan bahas di bawah. Kita lanjut ke txt password keypress. Nah, ketika user mengetik di file password, karakter password akan ditampilkan karena kode ini. Nah, dan timer akan dimulai untuk menunggu 500 mili-detik sebelum mengganti karakter kembali ke max. Nah, fungsi ini berkaitan dengan fitur yang membuat password hanya terlihat saat user mengetik dan kemudian berubah kembali menjadi karakter tersembunyi. Nah, di password timer ini, setelah 500 mili-detik, password akan kembali sembunyi dengan karakter bintang atau akan menutup password yang asli dengan tampilan bintang. Nah, lalu kita lanjut ke btn cancel. Nah, di btn cancel sendiri, fungsi ini dipanggil saat tombol cancel ditekan. Aksi ini akan menutup from login dan biasanya mengakhiri aplikasi. Lalu kita lanjut ke btn login.
Nah, fungsi pet and login itu sendiri yang pertama untuk mengambil nilai dari field txt username dan txt password, lalu mengecek apakah username dan password sudah cocok dengan nilai encoded atau password dan list yang kita setting. Nah, jika benar, from kasir akan ditampilkan menggunakan from kasir show. Dan jika salah, muncul pesan error yang memberitahu pengguna bahwa login gagal. Nah, jadi password dan username sebaiknya tidak hand-coded, melainkan diambil dari database untuk keamanan yang lebih baik. Lalu kita lanjut ke txt username atau yang terakhir. Nah, kedua event handler ini terhubung dengan perubahan teks di textbox username. Nah, pada kode ini, fungsi-fungsi tersebut kosong dan tidak melakukan apa-apa, namun bisa digunakan jika di masa depan ada kebutuhan untuk menjalankan logika tertentu. Nah, kita lanjut ke from kasir CS. Nah, yang pertama ada from kasir load. Nah, fungsi ini dipanggil saat from kasir pertama kali dimuat, dan isinya adalah untuk menambahkan daftar makanan dan minuman ke dalam combo box, yaitu CB makanan dan CB minuman. Daftarkan event handler untuk komponen numeric match up down, sehingga ketika nilai diubah, subtotal makanan dan minuman akan otomatis diperbarui. Lalu di sini ada CB makanan. Nah, fungsi-fungsi ini dipanggil ketika pengguna memilih item dari combo box makanan atau minuman. Nah, berdasarkan pilihan yang dipilih, hanya dari item tersebut ditampilkan di textbox harga. Nah, setelah harga dipilih, fungsi subtotal makanan atau subtotal minuman dipanggil untuk menghitung subtotal. Ini untuk makanan dan minuman sama. Lalu lanjut subtotal makanan dan subtotal minuman. Nah, fungsi ini untuk menghitung subtotal makanan dan minuman. Subtotal itu dihitung berdasarkan harga makanan atau minuman yang dipilih dikalikan dengan jumlah. Nah, hasil subtotal kemudian ditampilkan di textbox subtotal makanan dan minuman. Kita masuk ke total. Fungsi ini menghitung total keseluruhan pembelian makanan dan minuman. Total dihitung dengan menambahkan txt sub makanan dan txt sub minuman. Hasilnya ditampilkan di txt total. Lalu selanjutnya ada event handler untuk makanan dan minuman. Fungsi ini dipanggil ketika nilai numeric down makanan dan minuman berubah. Setiap perubahan nilai akan memanggil kembali fungsi subtotal makanan atau
subtotal minuman untuk menghitung ulang subtotal makanan atau minuman yang dipilih. Selanjutnya ada txt bayar. Nah, di txt bayar, fungsi ini dijalankan ketika nilai di textbox txt bayar berubah. Jika isinya kosong atau tidak valid, maka otomatis diisi dengan 0. Fungsi ini juga menghitung kembali txt kembali yang merupakan selisih antara jumlah uang yang dibayar dengan total belanja. Txt bayar dan pres sama saja. Untuk memecah, pengguna memasukkan karakter salin angka. Lalu kita masuk ke ptn proses. Klik. Fungsi ini dipanggil saat tombol proses diklik atau ditekan. Akan menampilkan pesan yang berisi rincian pesanan, subtotal makanan atau minuman, total, jumlah bayar, dan kembalian. Output ini berupa struk yang ditampilkan pada kasir. Lalu yang terakhir, ptn klik. Nah, fungsi ini dipanggil saat tombol clear ditekan. Nah, fungsi ini untuk membersihkan semua input dan output from, termasuk mengosongkan combo box, text box, dan mengambil nilai numberage up down ke 1.